Jackson, selamat sore semuanya. Sore, Bos. Oke. Sore, Pak Holi. Selamat sore Pak Holi. Sore, Bos. Bapak Ibu semua. Oke. Hari ini, sore ini kita akan edukasi tentang fast trade. Trading cepat. Nah, kalau kita mau trading cepat, ada peralatan yang wajib kita miliki. Apa aja peralatannya? Pertama adalah Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Yang kedua, aplikasi Indo Premier. Dua ini wajib kalau mau fast trade. Kalau mau fast trade, ini wajib, harus punya. Kalau nggak punya bagaimana? Sebaiknya jangan fast trade dulu. Jangan memaksakan yang kita belum bisa. Jadi, Mandiri Sekuritas yang versi desktop dan aplikasi Indo Premier yang versi web atau versi mobile. Karena kalau nggak punya ini, itu kita pasti kesulitan untuk fast trade. Nah, untuk fast trade yang dibutuhkan adalah kecepatan dan waktu yang real time, benar-benar real time. Jangan pernah ada jeda. Jeda 1 menit pun itu udah ketinggalan. Apalagi rekomendasi pagi dibeli sore itu sudah beda sebenarnya. Itu maka kalau fast trade ini butuh yang cepat dan datanya adalah real time. Ini. Nah, opsional kita butuh yang lain. Ini opsional, nggak wajib. Kalau ada lebih bagus. Yaitu aplikasi Mirai Sekuritas, yang kedua aplikasi Monica, yang ketiga bot Telegram. Ini opsional. Boleh punya, boleh tidak. Tapi kalau mau fast trade, mau scalping, Mandiri Sekuritas dan Indo Premier ini wajib. Itu. Seperti apa kegunaannya? Pertama, Mandiri Sekuritas. Di Mandiri Sekuritas, ini fungsinya adalah untuk melihat pergerakan harga saham dalam tempo yang real time. Ya. Di Mandiri Sekuritas. Yang dilihat apa? Yang dilihat time frame 100 tick. Ini time frame 100 tick. Dan time frame 1 menit. Jadi, kalau Bapak dan Ibu fast trade tidak memantau time frame 100 tick, time frame 1 menit, bocuan ya wajar. Karena tidak melihat pergerakan secara real time. Layarnya Bapak? Oh, layarnya belum berubah. Bentar. Oke. Nah, ini adalah aplikasi Mandiri Sekuritas. Di aplikasi Mandiri Sekuritas, ini kita butuhnya adalah untuk melihat pergerakan secara real time. Yang dilihat time frame berapa? 100 tick dan time frame 1 menit. Ini wajib. Karena di time frame ini kita bisa melihat saham yang baru mau naik dan baru mau turun. Untuk fast trade yang dibutuhkan adalah itu. Fast trade benar. Saat mau naik kita harus tahu, saat mau turun sahamnya juga harus tahu. Kalau mau fast trade. Nah, kalau memaksakan diri tidak memantau di time frame 100 tick dan 1 menit, tapi fast trade ya wajar, nggak tuan wajar. Diguyur juga wajar.
karena tidak memantau secara real time. Jadi memantau itu juga bukan hanya melihat harganya, tapi memantau itu untuk memastikan saham ini akan naik atau saham ini akan turun. Ditandain dengan apa? Ditandain dengan candle-nya biru pertama kali, di time frame 100 tick, di time frame 1 menit. Kalau candle-nya sama-sama biru, itu waktunya beli. Candle-nya sama-sama merah, waktunya jual. Profit 1%, profit 2%, silakan take profit kalau memang fast trade. Gitu. Jadi wajib. Kalau nggak punya gimana Pak? Jangan fast trade. Kenapa harus memaksakan diri? Untuk buka mandiri sekuritas itu gratis. Untuk buka mandiri sekuritas itu gratis. Untuk buat Indo Premier itu juga gratis. WinS juga sama. Biru pertama, sama-sama candlenya biru, itu beli, merah jual. Kenapa butuh 2 time frame? Supaya untuk mengkonfirmasi. Coba misal, kalau hanya menggunakan time frame 1 menit, tadi seperti ini. 298 beli, tapi di 300 jual. Karena candlenya merah. Berarti hanya transaksi sekali. Kalau time frame yang digunakan hanya 1 menit. Oke. Pak, kalau hanya menggunakan time frame 100 tick bagaimana? Kalau cuma 100 tick, ya sama aja. Kita pasti akan sering beli, sering jual. 298 biru beli, merah jual. Biru habis itu jual lagi. Beli lagi, jual lagi. Nah, tapi kalau kita dikombinasi 100 tick sama 1 menit, selama candlenya tidak sama-sama merah, silakan di hold. Selama candlenya tidak sama-sama merah, itu silakan hold. Jadi misal, setelah beli, 1 menitnya merah, 100 ticknya biru, itu boleh di hold. Atau sebaliknya, setelah beli, 100 ticknya merah, 1 menitnya masih biru, itu juga di hold. Gitu. Tapi kalau di 2 time frame sama-sama merah, silakan jual. Jadi fungsinya itu kalau kita mau fast trade. Kalau mau fast trade, itu fungsinya. Sama-sama biru beli, sama-sama merah jual. Pak Oli mau nanya dong. Bentar Pak, habis ini ya. Nah berikutnya, dari mana kita dapat sahamnya saat fast trade? Cara mudahnya adalah dengan melihat di Indo Premier. Cara mencari sahamnya di mana? Di Indo Premier. Ini cara mencari sahamnya. Cara mendapatkan sahamnya dari Indo Premier yang frekuensi live. Ini. Nah, di sini ya, di frekuensi ini adalah saham-saham yang sedang banyak ditransaksikan. Jadi saham yang muncul di sini, yang muncul di frekuensi di sini, itu baru cek di 100 tick sama 1 menit di Mandiri Sekuritas tadi. Supaya apa? Supaya balance, supaya tahu ini benar mau naik atau tidak. Belilah yang grafiknya hijau kayak gini. Artinya transaksinya besar, transaksinya banyak, dan harganya naik. Artinya banyak yang beli. Tapi kalau grafiknya merah, artinya sedang turun. Seperti ini jangan dibeli. MTWI, tadi trading MTWI, dapatnya dari mana? Dari sini. Saat jam bursa berjalan, ini berubah-ubah. Saham apa yang sedang banyak ditransaksikan akan muncul di sini.
Begitu. Jadi fungsinya Indo Premier untuk mencari sahamnya yang sedang banyak ditransaksikan di saat jam bursa. Fungsinya Mandiri Sekuritas ini untuk melihat dan memastikan sahamnya benar-benar mau naik atau tidak. Benar-benar mau turun atau tidak. Itu dipantau dengan melihat candle-nya di 100 tick sama 1 menit. Transaksinya di mana? Transaksinya di Mandiri Sekuritas juga bisa nih. Di sini juga bisa. Di klik order ini juga bisa. Kalau biasa menggunakan klik order juga bisa beli di sini. Bisa juga transaksinya di sekuritas yang lain, di Mirai misalnya, boleh. Begitu. Jadi itu cara untuk fast trade. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya Pak Holi. Yes, silakan. Pak, kan kalau misalnya MOBA itu kan dua-duanya candle biru ya. Ya. Nah, birunya itu harus sudah candle-nya utuh atau masih bergerak-gerak? Kan kadang-kadang biru begitu kita mau masuk, taunya bergerak jadi merah gitu Pak. Ya. Jadi kalau ya baru biru pertama kali itu yang bagus Pak. Dia memang kadang masih kedip-kedip ya. Tapi makanya kita butuh di sini Pak. Ini. Candle-nya baru biru penuh. Tapi overnya di sini mulai berkurang, mulai mengecil, itu langsung HK. Itu biasanya akan jadi biru. Tapi kalau candle-nya masih kedip-kedip, merah, biru, tapi overnya di sini masih banyak, nah itu wait and see. Tunggu dulu. Oke Gitu. Pak. Oke. Dan pastikan 2 time frame itu sama-sama biru, 100 tick dan 1 menit. Jadi untuk fast trade padukan time frame 1 menit, time frame 100 tick, dan bid over di sini. Oke. Lalu untuk trading, bentar. Lalu untuk trading plan ya, saya ulangi lagi. Untuk trading plan, untuk fast trade, targetnya hanya 2%. Ini fast trade. Target profitnya cuma 2%. Durasi waktunya 1 sampai 10 menit. Indikator yang digunakan Heikin Asicat, time frame 100 tick dan 1 menit. Gitu, trading plan-nya. Pak Holi, Yes, silakan. Pak mau nanya yang di Indo Premier Pak. Contohnya tadi yang MTWI dan lain-lainnya itu ada frekuensi val sama B rasio ya Pak ya. Oke. Nah, yang kadang di bawahnya las itu Pak, itu tidak plus tapi nol. Maksudnya gimana ya Pak ya? Di bawah las yang mana Pak? Misalkan yang MTWI Pak, yang Bapak tampilkan tadi Pak. Yang di mana nih? Yang di Indo Premier Pak. Oke, Indo Premier. Coba Pak minta tolong. Oke, ya ini. Nah, yang di Indo Premier itu adalah 174, terus di bawahnya ada plus 0,58% Pak. Itu Oke. kadang ada 0 Pak, hanya 0 gitu. Maksudnya apa ya Pak ya? 0 ini ya. Kadang angkanya 0 Pak di live itu. Ini benar. Plus 1. Ini ada 0, ada plus 1, ini plus 1. Tapi setelah saya bandingkan ke ini, ke mana? Ke MOS di misalkan frekuensinya biru, valnya biru, rasionya hijau, itu di 1 tick sama 1 menit memang kondisinya hijau. Cuman di sininya kadang 0 Pak. Plus 0 itu masih. Ini ya, Jadi persentase ini Pak. Ya? gitu Pak. Yang dimaksud persentase ini Pak? Ya, 0. betul Pak. Betul Pak. Oke, ini oke. Kalau ini saya juga belum tahu ini fungsinya apa. Ya. Fungsinya apa? Apakah kenaikan di di menit terakhirnya atau ini kan time frame-nya left. Left Ya, ini Pak. saya juga belum tahu. Left-nya itu detik kah, menit kah, atau berapa? Apakah ini kenaikan per menitnya atau per berapa second-nya?
Iya, iya, iya. Gitu. Baik, Pak. Jadi pas lihat Indo Premier begitu nol mau buy itu agak ragu, Pak. Taunya itu. Oke. Enggak Pak, jadi gini, buy-nya jangan melihat persentase yang di sini. Bukan ya, nggak lihat di situ ya, Pak ya? Enggak, jangan. Karena ini saya Oke. juga nggak tahu. Ini untuk informasi apa, saya juga Ya. belum tahu Pak. Kadang minus juga, Pak, di situ, Pak. Oke. Mm-mm. Nah, di Indo Premier ini sebagai informasi awal Ya. yang menginformasikan sahamnya sedang banyak ditransaksikan. Keputusan akhirnya untuk beli dan jual itu tetap di sini, di Tetap Mandiri di market. Sekuritas. Ya. Hmm. Ya. Pak Oli, tanya Pak Oli. Baik, Pak Oli. Terima kasih, Pak Oli. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, Pak Tanya Hari. Pak Oli. Tadi kan kata Bapak kan nih trading plan-nya kan 2%. Ya. Nah, kalau ini satu sama-sama masih biru, tadi Bapak bilang di hold juga, gimana maksudnya? Iya, itu kan trading play-nya 2%. Makanya kalau sudah 2%, itu siap-siap Nah. tombol sell. Nah, Ya kan? Kalau pengen lebih dari 2%, silakan dipantau. Ya. Dipantau Iya, ketat di iya. 100 tick sama 1 menit. Oke. Trading plan utamanya tetap 2%. Kalau masih sama-sama biru gimana? Yaitu keputusan kita masing-masing. Oke. Atau candle 100 tick sama 1 menit, kalau sudah sama-sama merah, itu jual. Walaupun profit Ya, baru ya. 1%, walaupun minus 1% gitu, itu jual. Oke, Pak Oli. 10 menit juga dijual ya Pak ya? 10 menit ya, 10 menit nggak jalan-jalan, jual. 10 menit nggak naik-naik, dijual. Karena fast trade yang kita cari adalah yang cepat. Pak, tanya dong. Silakan. Tadi kan Pak Holi bilang kalau 100 tick dan 1 menitnya udah sama-sama biru atau merah gitu ya. Terus tapi ada apanya gitu yang tinggi gitu, jangan dulu atau gimana ya? Oh ini, strength-nya. Strength. Ada contohnya nggak Oke, Pak? ada, Fotonya? Pak. Ada. Ini Screen-nya, Pak, strength. screen-nya. Bentar, saya pindahkan dulu. Strength, screen 2. Oke. Ini terlihat screen 2. Iya Pak, kelihatan. Oke ya. Nah, ini adalah yang ini adalah strength-nya, Bu. Oh, bentar. Saya ganti warna dulu. Nah, ini kan strength. Kalau Sebentar sama Pak, yang mana Pak? Kursornya mana? Nggak yang saya kelihatan. lingkarin, Oh iya, oke. ini ke bawah ini kan strength. Nah, yang saya lingkarin ini strength-nya. Jadi kalaupun sama-sama biru, tapi strength-nya sudah 200%, itu juga jangan masuk dulu. Oh, oke. Ya, Makasih, karena Pak. nggak lama lagi akan koreksi. Nah, jadi apa yang dilihat kalau kita mau fast trade? Ditambahin strength ini juga lebih bagus. Layarnya nggak muat, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi nggak akan tahu strength-nya. Gitu. Jadi itu untuk fast trade. Jadi walaupun sama-sama biru, tapi strength-nya sudah 200, sebaiknya jangan beli dulu. Tahan dulu, yang lain dulu. Pak, kenapa strength-nya batas 200 itu artinya gimana ya? Artinya sudah maksimal, Bu. Jadi maksimal naik strength-nya di sini itu maksimal memang 200. Ini 0 sampai 200. Artinya itu udah kekuatan penuh. Persentase kenaikannya atau jumlah? Bukan kenaikannya. Kalau kenaikan harganya bukan. Oh, Kekuatan strength-nya. Strength ini kekuatannya. Oke, saya itu perbesar. karena berdasarkan bid over-nya atau gimana ya Pak ya? Bukan. Bid over juga bukan. Bid over itu bid ratio. Oh, Di sini ini berdasarkan transaksinya. Kalau banyak yang beli, strength-nya akan makin besar. oh, Gitu. Kalau banyak yang ini jual, kekuatan belinya. kekuatan belinya betul.
Nah, kalau banyak yang jual, nah di sini nih, ini kan warnanya biru. Artinya banyak yang beli. Kalau warnanya merah, nanti berarti banyak yang jual. Kalau banyak yang beli bukannya mau naik, Pak? Betul, mau naik. Ya, jadi kalau 200%-nya itu dilihat apa yang beli, apa yang jual gitu Yang kali. beli. Ya kekuatan beli itu kan pasti ada batasnya, Bu. Oh, Ya kan? Kekuatan beli itu ada batasnya. Maksimal berapa? Nah, disinilah yang memberikan informasi ke kita. Jadi artinya gini, ini kan ada persentase. Kalau strength-nya sudah 200%, enggak, saya hapus dulu. Kalau strength-nya sudah 200%, tapi kenaikannya baru sedikit, baru 5%, baru 10% kayak gitu. Yaitu waspada berarti. Berarti akan turun. Misal ya, strength-nya sudah 200, tapi kenaikan di sini itu baru 5%, kenaikannya baru 7%, atau di bawah 10%. Itu nggak lama lagi akan koreksi. Karena ya gasnya sudah pol gitu, gasnya sudah pol. Beda lagi, strength-nya sudah 200, tapi persentasenya sudah hampir arah. Misalkan 30%, misalkan sudah 22% atau di atas 20%, ya itu nggak apa-apa, karena kan bentar lagi sudah selesai. sebenarnya persentasenya itu apa dibagi apa gitu enggak? Nggak ada, Bu. Persentase ini apa dibagi apa, rumusnya dibagi apa, Nggak ada rumusnya. tidak dikasih tahu memang. Oh, Tapi kalau kita kalau kita ngamatin gitu, saat banyak yang beli, strength-nya ini makin tinggi. Saat banyak yang jual, strength-nya akan menurun. kalau banyak yang jual, strength-nya menurun. Berarti itu maksimal itu ya, apa yang belinya gitu ya Pak ya. Kalau udah 200 berarti udah kebanyakan yang mau beli. Ya, sudah bukan kebanyakan. Sebenarnya beli nggak apa-apa. Tapi indikasinya, kalau sudah 200 itu sudah full ya. Kekuatannya itu loh, kekuatan belinya. Berarti Pak mungkin itu ya perbandingan yang beli terhadap yang jual ya. Mungkin yang dijual segitu, yang dibeli banyak banget, yang mau beli banyak banget, jadi udah ya segitu kemampuannya gitu kan? Iya, makanya di situ dibatasin. Ya, kemungkinannya itu ya. Ya, dibatasin 200. Yang beli terhadap yang jual. Ya, dibatasin sampai 200%. Oh, itu makanya angkanya 0 sampai 200 itu udah batas maksimalnya gitu ya. Betul. Ada contohnya nggak ya, Pak? Yang mana, Bu? Contoh apa? Enggak, yang 200 gitu. Yang Supaya kita 200 tahu bahwa setelah itu pasti akan turun gitu ya. kalau saat berusaha berjalan kelihatan tadi. Apa tadi ya? Tadi ada yang Bisa ingat. diulangin Pak cara bukanya Pak? Kenapa? Bisa diulangin cara bukanya stop dan itu? Cara bukanya. Bapak di quote? Yang ini mouse ya? Ya, di Yang mouse. stop. Bukannya di sini. Or quote stock done. Stock Oh, done. quote ya? Oke, Ya. siap. Makasih Pak. Ya. Nah, kalau dulu di stok dan ini kita bisa melihat siapa yang jual, siapa yang beli itu kelihatan. Dulu sebelum ditutup ya brokernya. Oh, screen 2. Nah, ini. Jadi dulu sebelum ditutup, nah ini kelihatan nih, yang jualan siapa, yang beli siapa, yang jualan siapa, nah itu kelihatan. Tapi sekarang karena kode brokernya ditutup, nggak kelihatan. Nanti malam kelihatan ya Pak Oli ya? Yes, nanti malam baru kelihatan. Pak Oli, Ya bos. strength itu apakah bisa dijadikan patokan salah satu untuk entry buy gitu Pak Oli? Sama entry sell? Salah satu bisa.
Kan kalau Kalau- sudah 200 berarti kan siap-siap sell gitu ya. Iya, Kalau buy itu kira-kira di atas mulai 100 strength baru di atas naik 100 dari baru mulai 100. siap-siap buy. Ya, Oh, sama kombinasi sama candle ya Pak ya? ya. Tapi itu salah satu ya, bukan Ya. bukan utama ya. Ya. Yang utama tetap candle, biru beli, merah jual. Tapi kan pasti kalau strength naik, pasti candle-nya biru ya? Strength-nya naik kan sudah biru beberapa kali. Iya, pasti biru kan ya kalau strength naik kan? Iya, tapi kan sudah biru beberapa kali. Kalau Oh, gini. tetap awalnya tetap candle biru pertama awalnya ya. Yes, betul. Pak, kalau Iya, iya. baru mulai biru itu strength-nya berapa ya? Ya tergantung, Bu. Oh, Nggak ada maksudnya angka ada pasti. batasan nggak di bawah 100 ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya. Kadang baru 98 itu candlenya sudah biru. Sudah 150 candlenya baru biru. Kalau di bawah 100 mungkin nggak candle biru, Pak? Mungkin, Mungkin juga. mungkin. Hmm. Nah, jadi artinya kalau kita mau fast trade, ya, mau fast trade, ingat sekali lagi mau fast trade, pastikan melihat 100 tick sama 1 menit. Kalau belum bisa melihat, sebaiknya jangan fast trade dulu. Latihan dulu. Ada lagi? Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Nggak susah-susah banget untuk fast trade. Asal kita memang melihat. Iya, jadi Asal terlambat, Pak, tadi. terlambat ya, karena nggak Dijualnya melihat langsung. terlambat. Ya. Iya. Nyatet saja satu lot dulu lah. Latihan boleh. Pak Holi, kalau frekuensinya patah, contohnya seperti apa ya, Pak? Apanya? Biasa Pak Holi bilang frekuensinya sudah patah. Oke, contoh patah. Mana patah ya? Patah. Nah, kayak gini patah ini. Setelah naik patah. Nah, ini mana ya? Ini patah. Atau ini setelah turun lalu patah. Nah, ini patah namanya. Jadi setelah naik lalu patah kayak gini. Ini nih, saya contoh UBMD. Setelah turun patah kan ini. Lihat ujungnya. SMDM juga sama. Turun lalu patah nih, berarti artinya mau naik. Jadi yang dilihat adalah ujungnya. Bisa apa? Ini contoh yang karya pas penutupan sih. Oke, ini juga sama nih. Setelah naik ya, ini kan naik nih. Naik lalu vertikal. Itu juga patah. Setelah ini loh, ini naik lalu Ya. patah kan. Nah, ini lalu horizontal itu patah. Itu akan turun ya. Ya. Ini juga sama nih. Ini setelah turun patah. Nah, berarti kan akan naik. Naik. Jadi kalau hijau dia patah, ditunggu saja ya Pak ya. Ya. Nah, beda lagi kalau gini nih. Hijau lalu patah. Boleh ditunggu. Tapi walaupun naik, candlenya naik ya. Misalkan gitu. Di sini naik, tapi warnanya sudah berubah jadi kuning, jadi merah gitu. Itu jual dulu, jangan nunggu patah. Jadi di saat grafiknya di sini naik, dari hijau berubah kuning atau dari hijau berubah merah, itu jual dulu. Oke, ada lagi? Oli, Ya, Bos. Pak, untuk meminimalisir kena jebakan, Pak. Seperti misalnya hari ini di BKDP kan,
awalnya naik kan, nah, Ya, itu turun gitu merah. Nah, ada nggak triknya Pak? triknya Bapak harus lihat candle. Lihat Pak, begitu masuk kan biru-biru masuk nih. Oke. Tapi begitu masuk nggak lama merah dua-duanya. Nggak lama, berapa lama? Cepet tadi Pak ya. Oke, berapa lama itu kan ini. Di saat candlenya merah, apa merah pertama kali Bapak melihat? Iya lihat sih. Nah, itu harus dijual. Walaupun hanya beberapa detik merah jual gitu Pak ya. Iya Pak. Kan indikatornya itu. Kalau candlenya merah, berarti akan turun. Ini BKDP. Merah kan di sini nih. Itu jual. Minus Pak, minus nggak apa-apa minus. Minus 1%, 2%, ya jual dulu daripada terjun. Daripada turun. Karena candle merah itu akan turun. Itu Kadang habis tergantung merah hijau lagi Pak. Kenapa? tergantung bentuk Kadang habis merah candlenya hijau nggak ya? lagi. Habis jual naik lagi. Saat mau naik lagi, candlenya pasti biru. Itu beli lagi Pak. Oke Pak. Tergantung bentuk candle nggak ya Pak ya? Merah putih. Enggak, jadi merah pertama sama-sama merah, 100 stick sama 1 menit, sama-sama merah, itu jual. Oh, bentuk apapun sama aja ya. Bentuk yes, bentuk candle apapun sama. Makanya fast trade selalu harus memantau 1 menit dan 100 stick. Yang pengaruh itu kalau bentuk apa jarum atas jarum bawah itu gimana Pak? Jarum atas, jarum bawah. Yang mana Bu? Itu yang misalnya biru ada jarum atas jarum Ini, bawah gitu kan. ini Ya, maksudnya. tapi belum merah. Ini adalah tanda-tandanya resisten. Jadi itu yang apa bentuk yang perlu diperhatikan gitu maksudnya. Bukan. Jadi adalah resisten batas atas. Nah, jadi kalau mau jual ya seperti edukasi tadi malamnya. Kapan jualnya? Apakah di saat candlenya merah jual? Boleh. Atau sebelum candlenya masih biru tapi sudah ada shadow atas, shadow bawah, itu juga waktunya jual. Oh. Ya, itu kan Time-frame-nya ada cepat. biru itu Pak, Ya. biru shadow itu sebelum merah. Ya, di sini juga sama. Sudah ada shadow atas sama bawah. Iya. Itu waktunya jual. Nggak nunggu merah. Udah pasti ya itu akan merah. Iya. Kalau bilang Pak terlalu cepat, ya gimana lagi? Namanya fast trade. Kalau fast trade terlalu cepat, ya jangan fast trade dulu. Fast trade yang dicari yang cepat. Ya, ada kemungkinan dia nggak jadi merah gitu nggak Pak? Kemungkinan ya, maka bisa Bu. Jadi gini, kemungkinan nggak jadi merah bisa. Ya, beli lagi aja. Ya, makanya harus dipadukan dengan 1 menit. 1 menit sama 100 stick. Ini harus dikombinasi dan dilihat bersamaan. 100 stick itu berapa menit gitu nggak ya Pak ya? Bukan beda. Jadi kalau menit itu adalah durasinya menit. Waktu. Kalau tick transaksi. Oh. 100 stick. Jadi kalau fast trade sudah merah-merah, sudah sama-sama merah, yaitu jual. Atau candlenya sudah naik nih, candlenya naik terus, lalu 100 stick merah, 1 menitnya mulai mengecil, itu juga waktunya jual. Tanda-tanda mau turun. Pak, 100 stick itu maksudnya seperti apa sih? Kenapa kok 100 stick gitu? 1 candle, ini kan time frame-nya tick 100. Ini kan candle. Di dalam 1 candle ini ada 100 transaksi. Oh. Jadi pergerakan dalam 1 candle ini pergerakan 100 transaksi. Kalau 1 menit kan hitungannya durasi waktu ya. Iya. Nah, misal dalam 1 menit cuman ada 1 orang yang transaksi, ya membentuk 1 candle. Ya. Berarti Dalam nggak pengaruh berarti, gitu ya. kenapa?
berarti belum pengaruh ya. Kalau sudah 100 ticknya juga merah, berarti baru pengaruh gitu. Ya enggak. Kalau time frame-nya menit, ini kan Iya. satu candle, ini kan 1 menit. Mhm. 1 menit 1 candle. Ada berapa transaksi? Nggak tahu. Ya. Sudah menit kedua berarti membentuk candle lagi. Menit ketiga bentuk candle lagi. Menit keempat membentuk candle lagi. Ya. Transaksinya berapa banyak? Nggak kelihatan. Kalau 100 tick, ada 100 transaksi berarti membentuk 1 candle. Kalau sehari hanya ada 100 transaksi, ya hanya ada 1 candle. Di menitnya bisa jadi ada banyak candle. Itu perbedaannya tick sama menit. Jadi hubungannya itu ya Pak, kalau di dalam candle itu ada 100 transaksi dan sudah menyatakan merah, berarti ya memang itu sudah waktunya turun gitu ya Pak ya. Karena sudah 100 tick 100 transaksi merah gitu. Gitu nggak Pak artinya? Iya, di 100 ticknya. Iya. Betul. Di 1 menitnya belum tentu, kan gitu. Oh. Kan time frame-nya beda. Ya, karena 1 menit belum tentu juga 100 transaksi gitu ya. Yes. Oli. Ya bos. Pengen tahu pengertian itu Pak, supply zone sama demand zone Pak. Oke, nanti. Fast trade dulu. Oh, fast trade. Ya, fast trade dulu. Pak Holi, kalau settingannya Pak Holi yang cuan itu kan ada 3 layar dalam MOS. Ya. Kalau mau ditambahkan dengan strength-nya Pak bisa jadi 4 layar? Tinggal ditambah Bu. Jadi misal kayak gini kan. Ini kan oke. Ini kan 3 layar. Kelihatan di layar saya? Iya Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Berarti candlenya kecilin. Yang ini juga geser, kecilin. Oke. Lalu buka quote stop done. Nah ini kecilin. Kayak gini. Ya udah taruh di sini. Kalau ya. Nah, setelah disusun sesuai dengan keinginan kita, baru jangan lupa di save. Cara save-nya tahu? Ini. Belum. Cara save-nya klik tanda foto, tanda kamera. Ini diklik. Kalau diklik muncul kayak gini. Kelihatan ini tanda kamera? Iya, Pak. Ya. Ini diklik, maka akan muncul user berapa nanti di sini. User baru lagi. Buat template baru lagi. Lalu klik kanan, ganti namanya. Oke, Pak. Gitu. Kalau nggak muat, bid offernya aja dibuang. Kalau nggak muat, layarnya aja dibesarin. Pakai TV. Kalau dana terbatas kan nggak bisa Pak Oli. Ya makanya harus cuan dong bos. Tergantung resolusi bos. Ya mungkin ya. Ya tergantung resolusi Pak Oli. Resolusi ini berpengaruh. Resolusi berpengaruh Nah, bos. Kalau satu laptop kan susah. Iya resolusi berpengaruh bos. Kalau satu Kalau laptop saya paling 3 layar paling. Di overnya saya buang. Ya, Kan di over dipakai. Nah, di over di handphone kan. Bit overnya boleh dibuang kayak gini. Tergantung sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau fast rate perlu bit over. Sangat. Kan di handphone udah ada. Gimana? Enggak, katanya perlu bid over kan di handphone kita pas mau eksekusi kan udah ada bid over. Bisa ya. Masing-masing sih Pak. Kalau saya senang lihat di layar bit overnya.
Lihat yang 1 menit sama 100 stick sekalian. Indikatornya terlalu banyak gimana ya Pak? Gimana? Oli. Indikatornya, kan ada juga strength ya. terlalu banyak. Yang mana Pak? Bisa disederhanakan ya Pak ya? Bisa, dihapus bisa. Itu untuk apa? STO, Nah, stick. Kalau belum tahu hapus aja Pak. Nggak tahu fungsinya kok, hapus aja kayak gini boleh. Stokastik ini hapus aja. Ya, yang belum tahu ya, yang belum tahu hapus aja. Buat apa kita nggak tahu, taruh itu menu-menuhin layar. Nanti ya untuk indikator itu edukasinya hari Kamis kalau nggak salah. Ya. Ya, nanti tentang indikator. Saya belum download ini Pak. Yang ini hari mana, Pak? ini baru datang email bahwa sudah diproses. Oke. Oke Pak. Ini yang user gas ini chat ini dari Pak Holly ya, yang ngasih nanti. Ya, nanti saya settingkan Pak. Oke siap, makasih. Ada lagi? Boleh tanya yang lain nggak Pak Oli? Selain fast Bentar, rate? fast rate dulu, selesaikan dulu Bos, biar ini. Oke. Ya, boleh ya. Yang fast rate dulu. Silakan tentang fast rate. Siapa yang belum bisa? Memang belum bisa Pak. Ya, siapa Cuma yang masih belum? belajar. Oke. Yang belum. Jadi maksudnya gini. Saya Belum masih bisa, belajar. oke, belum bisa. Yang belum bisanya bagaimana? 1. Kak Pak, saya nggak punya mandiri sekuritas. Jangan fast rate dulu. Buat dulu. Oke. Jadi peralatan wajibnya, ya peralatan wajib penuhin dulu. Ya. Mandiri Sekuritas, Indo Premier. Kalau Saya nggak sangat punya, ya kalau nggak punya ini, jangan fast rate. Apa dong? Swing. Gitu. Makasih. Jadi nggak harus fast rate kok. Swing masih bisa. Oke. Pantas bingung saya tadi Pak. Kalau mau ngetes fast rate, beli 1 lot dulu. Diguyur juga nggak Yes. apa-apa. Kalau latihan boleh. Kalau diguyur nggak apa-apa. Ya supaya tahu, oh ternyata fast rate itu begini, kayak gitu Pak. Ya, Kalau udah kena guyur baru tahu Pak. betul. Iya. Kalau kena cuan dia ketawa-ketawa aja Pak. Kalau kena guyur Iya. baru. Benar. Ya namanya juga belajar Pak. Nggak apa-apa. Yes, Pak. pasti semuanya Pak. Saya pun dulu juga gitu. Diguyur, sering dulu saya diguyur. Makanya 1 lot dulu. Agak berasa Pak 1 lot Pak. Latihan ya, latihan nggak apa-apa. 1 lot, 10 lot, ya. Itu latihan. Kalau latihan sudah bisa, baru all in nggak apa-apa. Kalau awal namanya latihan, itu ya lot kecil. Supaya sambil melatih yang psikologis. Mantap Pak, luar biasa ini. Yes, dan jangan khawatir. Saya akan edukasi sampai Bapak dan Ibu ngerti, paham kapan aja. Gak cuma sekali ini kok. Besok gak ngerti tanyakan. Oke, siap. Wah, ini yang membuat saya optimis Pak. Yes. Supaya mengerti, coba dulu. Ya, sambil Salah, praktek, nggak apa-apa. sambil edukasi, evaluasi. Itu kan wajib. Nggak ada yang baru nyemplung lalu bisa. Gitu. Mungkin ada ya, tapi jarang. Tapi kalau setiap hari dilatih, setiap hari dievaluasi, lama-lama juga akan sesuai dan stylenya akan ketemu style kita. Tenang Pak, di sini pakai pelampung. Oke, Dicemplungin nggak akan hanyut kok Pak. Tenang aja. Iya. Mantap Pak Januar. Nah,
Banyak kok member. Pak Ya, Woli. paling tenggelam dikit. Bos. Di sini bos. Nggak hanyut paling kena guyur. Kelelep dikit Pak, kelelep Pak. Kan udah dikasih pelampung sama Pak Woli bos. Diguyur juga bareng-bareng. Bos. Dan disuruh jual aja kadang nggak dijual. Iya. Paling minumannya sedikit. Oke, ada lagi yang Jual lain? nggak mau disuruh penalti. Pak, kalau diulang lagi yang itu tadi Pak, yang tampilan di layar boleh nggak? Gimana? Misalnya kita tampilan di layar tadi, yang misalnya kita mau hapusin yang lain terus tambahin. Nah, yang ini bikinnya gimana Pak? Bikinnya? Ya. Ya bikinnya tinggal buat catnya aja. Mau ditambahin apa misal? Misalnya. Ini ada yang dikurangin misal ya? Ya, yang kanan paling kanan dikurangin terus diganti yang itu tadi apa? Stok dan. Stok itu, ya. Oke, yang kanan ini berarti dihapus. Tanda X ini diklik, close, kan terhapus. Kalau mau ditambah apa? Stok dan. Ke quote, lalu klik stok dan. Kayak gini. Code-nya yang mana Pak? Sebentar, sorry. Quote ini ada di atas ini kan ada tulisan quote, menu quote. Quote lalu pilih yang stok dan. Nah, kalau diklik muncul seperti ini. Nah, ini atur dulu besarnya. Kayak gini. Oh, cukup sekian. Kan stok dan yang perlu kita lihat kan cuman ini. 3 ini. Persentasenya yang sedang terjadi sama kekuatannya, strength-nya. Cukup 3 itu yang butuh kita lihat. Nah, baru kalau sudah, ini tinggal digeser ke sini. Luruskan. Oh, atur ya sesuai dengan besar kecilnya. Ini kalau terlalu besar bisa dikecilin. Oh, ini terlalu besar, dikecilin aja. Disusun aja sesuai dengan yang kita mau. Kalau sudah disusun kayak gini, lalu klik di sini. Tanda kamera ini. Kelihatan tanda kamera? Sebentar Pak, mana ya? Iya, Yang kuning ya? Gimana? Yang kuning ya? Ini bukan yang kuning, yang tanda kamera. Sebentar. Tolong lingkarin Pak. Oke, ini saya lingkarin ya. Terlihat lingkaran ini? Oh iya, oke. Kalau mau nyimpan, kameranya ini diklik, maka akan muncul di sampingnya user berapa. User 16 atau user 4 kayak gitu. Baru ganti namanya. Klik kanan, nah di sini. Change name. Tinggal ganti. Mau dikasih apa namanya. Bebas. Lalu save. Setiap buka cuan nggak berubah dia Pak ya? Udah begitu ya? Ya tinggal diklik template-nya Pak. Kalau diklik template-nya ya kan langsung berubah seperti ini. Jangan cuannya diklik, balik lagi. Ya, kalau ngeklik cuan ya berarti kan template-nya cuan. Kalau ngeklik user 16 ya berarti template-nya yang tadi dibuat ini. Oh jadi setiap hari bukanya user 16 gitu ya? Iya. Ini kan template-nya beda-beda di sini. Nah, Bapak dan Bu bisa membuat template sesuai dengan keinginannya. Misal, Pak, di Pak Holi ada STO, saya mau buang, ya buang aja nggak apa-apa. Buat aja yang sesuai. Di Pak Holi terlalu ribet, banyak tulisannya, dibuang aja. Kalau saya kan sudah saya buat nih, oh yang saya nggak mau indikator yang lain, saya tinggal klik HA chart. Ini kan nggak ada indikator yang lain. Yang lengkap indikatornya, time frame daily ya klik daily, ini lengkap. Hanya Pak Holi, yes. Itu buang tulisannya bagaimana Pak caranya Pak? Caranya klik kanan, ya, di tulisannya ini diklik kanan Pak. Ya. Itu kan ada del. Oh. Kayak gini.
Ini diklik kanan kan itu ada delete ya. Iya. Itu dihapus. Itu tanda panahnya hilang nggak Pak? Tanda panahnya ya hilang Pak. Kan Hilang itu juga. Iya. Maksud saya tulisannya doang yang dihilangin Pak, tanda panahnya biarin gitu. Ya diedit. Klik edit signal. Oh. Terus Proper test ya. Bentar. Kalau cuman panahnya yang yang dipakai, soalnya tulisannya terlalu mengganggu mata Pak. Oke. Bentar. Itu bisa diedit kok. Klik. Terus? Bentar. Nah, kurang pas ngeklik. Nah ini. Tulisannya ini ya dihilangin Pak. MACD ini dihilangin aja. Dihapus. Oke. Nah. Ya. Apply oke, maka tinggal apply close. Panahnya masih ada, tapi tulisannya hilang. Oke Pak, kasih Pak. Oke. Sebenarnya kalau sedang transaksi itu indikator yang tidak terlalu penting gitu enggak ya? Itu kan untuk melihat awalnya ini bullish atau trennya gitu ya. Iya, betul. Karena kalau sudah berjalan jadi ruwet sekali ya. Enggak, bukan ruwet, Bu. Sebenarnya karena terlalu cepat. Karena terlalu cepat kita merasa ruwet, merasa kok cepet banget. Maka sebenarnya latihannya adalah di sini latihannya. Nah, kayak gini nih. Latihannya di sini. Iya, kalau lihat itu lebih jelas gitu kan ya. Bukan. Kalau sudah punya indikator kok pusing. Bukan. Ya, sama itu kan untuk memastikan di time frame pendek kan. Kalau ini ya, ini adalah time frame daily. Di time frame daily, biru pertama beli. Nah, satu candle ini kan sehari. Sedangkan di dalam satu hari ada berapa ratus candle untuk menitnya? Nah, kalau dibuat 1 menit Pak, tapi tanpa indikator seperti apa ya? Ya seperti ini. Ini sama kayak gini. Tergantung sahamnya. Boleh kayak gini. Nggak perlu indikator yang lain. Ya, bisa. Apa tadi? MTWI. Sama. Kan kita yang penting lihat merah birunya gitu bukan? Salah satunya iya. Nah, pertanyaannya adalah saat Ibu beli butuh kepastian naik atau tidak? Iya. Butuh. Hal apa aja yang menginformasikan saham itu akan naik? Apakah hanya Heikinasi aja bisa? Bisa. Tapi kalau kita butuh lebih, maka harus didukung dengan indikator-indikator yang lain. Contoh, saya mau ke Jakarta nih, dari Malang mau ke Jakarta. Saya nanya ke orang, tetangga satu, saya mau ke Jakarta, naik apa sebaiknya? Kalau saya hanya percaya ke satu orang, ya udah berangkat aja naik. Naik mobil, ya udah naik mobil. Tapi kalau saya butuh kepastian, saya akan nanya ke beberapa orang. Si A bilang naik mobil, si C, si B naik kereta, si C naik pesawat, si D naik pesawat. Nah, baru ditanya lagi yang lebih spesifik. Butuh waktu cepat nggak ke Jakartanya? Iya, nah semuanya pasti akan mengkonfirmasi, naik pesawat aja. Artinya apa? Butuh beberapa indikator. Gitu. Kalau hanya pakai Heikinasi bisa. Tapi kalau butuh kepastian yang lain, silakan pakai indikator yang lain. Untuk awal nggak perlu banyak-banyak. Heikinasi sama parabolik SAR misal. Mas Afan, Mas Angga no. Nah, parabolik SAR. Ini juga saat parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, nah itu waktu terbaik belinya. Jadi nggak usah stokastik, nggak usah RSI, MACD, nggak apa-apa, tapi baru awal ya.
Tapi kalau nanti kita sudah benar-benar trading, indikator-indikator yang lain itu memberikan informasi. Oh, ini confirm naik, ini confirm turun, ini akan naik, kata ini akan turun. Itulah yang harus kita nilai secara cepat. Misalnya moving average gitu ya Pak ya? Itu salah satu. Moving average bisa. 175. MA5, MA10 bisa. Bebas, indikator apapun bebas. Nah, kalau pakai MA, kan kalau pakai MA, kapan belinya, kapan jualnya kan ada, sesuai dengan indikator MA. Iya. Itu dikombinasi. Oke. Kasih Pak. Ada lagi yang lain? Oli, di Mirai bisa lihat strike juga nggak Pak Oli? Di Mirai nggak tahu saya Pak, belum lihat. Ya. Makasih Pak Oli. Lucu. Beneran lucu tuh pada. Kenapa Ada coba? lagi yang lain? Oli, di pojok kanan bawah bisa dihapus nggak? Yang leading span 1, leading span 2. Tentang class trade, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kenapa itu yang semalam tuh kan saya baru nyeting mouse-nya tuh. Pak Jamal gimana? Itu Pak, mengenai mouse ini ya, semalam kan aku baru nyeting mouse-nya baru selesai tuh. Ya. Nah, di time frame yang 1 menit dan 100 sticknya itu aku lihat agak bingung ya dari setting semalam itu kayak banyak banget apa namanya ini kayak yang MACD kayak gitunya tuh. Ya. Buat apa namanya dibuang tuh gimana? Buang, tinggal klik X ini buang. Ini kan dibuang. Ini yang di bawahnya nih Pak, yang bawah mana? Yang kita tanyakan tadi Pak, mungkin. Kenapa? Yang kita tanyakan tadi. Oke. Yang banyak kata sudah dijawab Pak Adi tadi kan. Yang mana Pak? Ini tulisan ini mau dihapus? Bukan tulisannya, kayak RSI terus yang lain tuh. Ya ini kan sudah saya hapus. Maunya seperti ini. Yang nggak dibutuhkan hapus saja. Jadi artinya apa? Kenapa saya pakai indikator banyak gini Pak? Bapak kalau mau balapan motor GP, helm boleh dilepas, sepatu boleh dilepas, rem boleh dilepas. Ayo.